Waalaikumsalam, Miss. Selamat pagi, Miss Ijmi. Selamat pagi. Oke, Miss Ijmi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali ya, Miss. Tetap bahagia dan semangat. Baik, Miss Ijmi. Sebelum kita melaksanakan kegiatan supervisi esok hari, nah di sini saya akan melaksanakan beberapa hal terkait tentang coaching sebelumnya, agar besok pelaksanaan supervisinya bisa lebih optimal seperti itu. Baik, Miss Ijmi siap? Siap. Ya, Miss Ijmi, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran dari aktivitas esok hari itu apa? Oke, untuk tujuannya sendiri itu nanti ada 3 ya, Miss ya. Yang pertama adalah siswa itu dapat mengetahui tentang konsep dari hukum Paskal itu sendiri dan aplikasinya. Yang kedua itu siswa dapat mengetahui tentang konsep hidrolit atau bisa dikatakan sebagai tekanan hidrostatis dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir itu siswa bisa menganalisis bagaimana contoh lainnya dari kedua konsep itu. Oke. Jadi ada 3 ya, Miss Ijmi ya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di pembelajaran esok yang akan dilaksanakan di kelas F3, Miss. Tuh. 11 F3. Iya. Oke. Lalu Miss Ijmi, untuk area pengembangan yang akan Miss Ijmi lakukan untuk pembelajaran besok itu apa? Area yang pertama yang ingin dikembangkan itu lebih ke diferensiasi, Miss ya. Seperti kita tahu bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi besok itu akan kita lakukan yang pertama pembentukan kelompok. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu berdasarkan siswa yang pandai dia bisa coaching teman-temannya. Kalau pada pertemuan kali ini siswa dibiasakan untuk memilih. Karena saya pengen tahu sih bagaimana hasilnya ketika mereka itu mendapatkan teman yang satu frekuensi dengan mereka. Terus selain itu nanti akan dibagi menjadi subkelompok yang kecil, mana yang lebih suka di dalam kinestetik, dia akan mempraktekkan secara langsung, atau bagaimana yang sesuai dengan visual, yaitu dengan melihat percobaan menggunakan aplikasi PER. Nah, untuk area berikutnya yang dikembangkan itu lebih ke metode pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan keinginan siswa seperti itu, Miss. Baik, jadi di sini ada 2 hal untuk area pengembangan yang akan diimplementasikan. Yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi. Jadi kalau Miss Ijmi jelaskan melalui profiling pemetaan, kemudian sesuai minat bakatnya, sesuai gaya belajarnya, ya, visual, audio, kinestetik seperti itu. Kemudian yang kedua metode pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajarannya seperti apa? Sebenarnya karena saya sendiri mengajarnya fisika ya, Miss, jadi kita memang lebih ke scientific approachment, fokusnya kepada situ. Cuma nanti metodenya kan bisa kita menggunakan yang berbeda-beda. Nah, untuk yang akan dilakukan besok itu adalah TGT, jadi biar bisa nggak terlalu spaneng, jadi kita menemukan konsep itu dan akan langsung diujikan asesmennya itu dengan games seperti itu, Miss. TGT sama games ya? Iya. Emang sebelumnya pernah untuk melakukan metode ini? Sudah pernah sih, Miss, tapi untuk kelas yang berbeda. Artinya memang udah punya experience ya untuk melaksanakan ini. Betul sekali. Baik, Miss Ijmi. Nah, terkait tentang area pengembangan tadi yang disampaikan, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, strategi pembelajaran yang Miss Ijmi siapkan untuk esok hari itu seperti apa? Kalau untuk strategi sendiri ya, Miss, di sini di RPP di modul pembelajaran sudah dijelaskan juga ada beberapa sifatnya. Yang pertama dari TGT itu adalah penyajian kelas. Terus nanti setelah itu pembagian belajar dalam kelompok. Habis itu nanti kita bermain. Jadi bermainnya itu bisa menggunakan alat-alat yang kita sediakan dan sambil mengisi LKPD-nya. Terus dia itu melakukan pertandingan. Jadi dari mereka itu bereksperimen, mereka itu menjelaskan ke teman-temannya untuk berbagi konsep. Habis itu kita adu dengan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Apakah yang mereka tangkap tadi sudah sesuai atau belum dengan konsep kita. Nah, setelah itu yang terakhir adalah penghargaan kelompok. Dari penghargaan kelompok itu kita menentukan siapa pemenangnya dan kita memberikan apresiasi seperti itu. Oke.
Jadi tadi Miss Idmi sampaikan untuk alurnya ya, sintak Iya, dari sintaknya. PKT itu sendiri sudah terinternalisasi Iya, betul. dalam PPT ini, dalam modul modul ajar pembelajaran gitu ya. ini. Untuk PPT-nya sendiri juga Sudah ada Miss, betul sekali. disiapkan. Iya. Nah, Miss Idmi, menurut Miss Idmi untuk strategi yang akan diimplementasikan esok hari, apakah ada suatu kendala? Bismillah sih Miss, semoga tidak ada kendala. Tapi kalau untuk strategi sendiri, yang pertama harus dipersiapkan adalah tentang manajemen waktu sih Miss. Karena terkadang anak itu terlalu asik di dalam mencoba-coba ketika percobaan. Pada akhirnya itu bisa mengulur waktu takutnya. Maka dari itu yang harus dijaga yang benar-benar untuk manajemen waktu strateginya. Baik, selain tadi tentang sintak alurnya ya yang secara runtut tadi dijelaskan juga, hal lain yang perlu diantisipasi di sini manajemen waktu. Iya. Gitu ya. Baik, Miss Idmi, semoga rencana pembelajaran esok hari bisa berjalan dengan optimal, maksimal, dan tujuan pembelajaran yang dituliskan dalam modul ajar pun bisa tercapai sesuai dengan harapan. Baik, sampai bertemu esok hari. Saya tunggu kolaborasinya bersama anak-anak. Semoga anak-anak bisa terfasilitasi. Amin. Semangat Miss Idmi. Terima kasih Miss. Oke. Today, we learn about Vida study. But before it, before we start our lesson, we sing basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini indah dan bahagia. Banyak banget ya. Terus, I love you. Harusnya I love you too dong. Selamat pagi Miss Idmi. Selamat pagi Miss. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah bahagia sekali Miss. Alhamdulillah. Miss Idmi, saya tadi telah melihat Miss Idmi melaksanakan pembelajaran di kelas 11 F3 seperti itu. Nah, apa yang Miss Idmi rasakan saat ini? Alhamdulillah sih Miss, bahagia sekali. Salah satu kebahagiaan bagi guru itu adalah ketika kita masuk dengan kelas, di dalam kelas mungkin kita akan deg-degan, tapi ketika siswa itu paham maka kita juga akan keluar dengan kebahagiaan gitu. Oke, berarti kalau saya simpulkan kebahagiaan Miss Idmi ini menandakan bahwa pembelajaran yang tadi Miss Idmi laksanakan itu berhasil. Betul sekali. Baik, keberhasilan itu kalau menurut Miss Idmi bisa diukur dengan apa Miss Idmi? Keberhasilan menurut saya itu bisa terukur ketika tujuan dari pembelajaran itu bisa tersampaikan ke siswa. Baik, jadi sebelum kita melaksanakan observasi tadi ada beberapa tujuan pembelajaran ya, yang Miss Idmi tetapkan dan semuanya alhamdulillah bisa tercapai. Iya, betul. Ya, baik Miss Idmi, kalau lebih lanjut kita lihat ada nggak kendala ketika Miss Idmi bersamai kelas tadi? Kalau selama pembelajaran tadi, kendalanya itu adalah pada saat kita mulai membagi siswa itu di dalam berkelompok Miss, karena kita harus melihat kira-kira siswa ini minatnya kemana.
dan harus merata juga antara yang dia itu lebih paham atau tidak dan sesuai dengan minat dan karakteristik siswa itu. Mungkin sedikit repot nih ketika kita harus menyiapkan lebih dari satu media untuk pembelajaran di kelas, tapi hal ini akan sangat membantu siswa, apalagi untuk siswa-siswa mungkin ada yang kecenderungan dia itu lebih kinestetik, praktek langsung dengan alatnya, atau dengan siswa yang lebih suka kayak mengamati aja. Jadi kita bisa menggunakan metode kayak seperti video ataupun langsung dari pet aplikasi gitu. Baik, jadi kalau saya lihat juga tadi Miss Itsmi telah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya di kelas 11 F3. Nah, selanjutnya Miss Itsmi, untuk kompetensi apa yang Miss Itsmi rasa mungkin belum terpenuhi atau perlu ditingkatkan ke depannya? Mungkin kalau untuk kompetensi yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya itu adalah kita harus lebih kreatif dan aktif lagi. Yang pertama dalam menggali keminatan siswa itu bagaimana, dan yang kedua itu adalah memilah, Miss. Karena kita tahu untuk materi fisika kan itu sangat banyak sekali ya, Miss. Jadi kita itu harus bisa memilih mana yang kira-kira itu benar diperlukan oleh siswa dan dibutuhkan sama siswa. Terus yang kedua itu yang kita harus tingkatkan juga adalah bagaimana kita itu bisa mengakomodasi pembelajaran itu agar bisa diterima dengan mudah sama siswa. Makanya terkadang saya menawarkan kepada siswa, kira-kira untuk bab yang akan datang materinya akan belajar ini loh. Kira-kira kalian mau menggunakan metode apa? Apakah mau diskusi saja? Apakah mau dijelaskan? Apakah mau langsung ke lapangan? Dan tidak menutup kemungkinan juga ada kalanya anak-anak itu pengen satu saat ketika mereka itu benar-benar dijelaskan saja menggunakan klasika. Itu biasanya kalau untuk soal-soal yang rumit atau lebih ke pembuktian, Miss. Seperti itu. Baik, jadi kalau saya simpulkan di sini ranah pengembangan yang akan Miss Itsmi laksanakan itu tadi lebih dan terus ya. Saya percaya pasti Miss Itsmi sebagai pemimpin pembelajaran di sini sudah menerapkan keberpihakan pada murid untuk menggali informasi, memetakan anak-anak sesuai dengan potensinya ya. Tadi kreativitasnya, minatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang bermakna sampai menawarkan mau seperti apa sih skenario pembelajaran di kedepannya, dan juga bisa meningkatkan sisi pedagogik ya di dalam pengembangan metode-metode pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Sangat super sekali, luar biasa Miss Itsmi. Semoga kita sama-sama bisa bersama anak-anak menuntut kodrat mereka sesuai dengan potensinya, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang seutuhnya bahagia sebagai peserta didik. Amin. Baik, siap Miss Itsmi? Insya Allah, semangat. Terima kasih waktunya Miss Ya, Itsmi. sama-sama nih.